Nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi'ibadihi khabirun basira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala fiha burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Hasan, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin. Yang saya muliakan Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih Masjid Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini kita masih diberikan berbagai macam karunia nikmatnya, terutama nikmat Islam dan iman, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah dalam rangka menunaikan ibadah sholat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita, baik ibadah fardu, ibadah sunnah, puasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berpanjang kalam, pada kesempatan kultum tarawih, waktunya terbatas, bahwa pada malam ini kultum yang telah disampaikan oleh protokol judulnya adalah Ahlul Masjid. Judulnya Ahlul Masjid. Ini judul yang luar biasa, judul yang menarik. Mudah-mudahan setelah kultum yang judulnya Ahlul Masjid, Masjid Al-Muhajirin, sholat 5 waktunya penuh dipadati oleh jamaah sholat 5 waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, masjid ini rumah Allah. Masjid ini tempat beribadah, tempat sujud, tempat yang paling mulia di muka bumi. Tempat yang paling mulia di bumi ini adalah masjid. Dan tempat yang paling buruk di muka bumi ini adalah pasar. Mana yang kita pilih? Apakah kita ke masjid? Apakah kita ke pasar? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memilih ke masjid. Karena masjid rumah Allah, tempat sujud, tempat beribadah, tempat menempa ilmu, tempat pendidikan dan lain sebagainya. Jadi isinya adalah masjid, tidak ada lain kebaikan. Sebaliknya pasar adalah keburukan yang kita dapat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang yang beriman, hanya orang yang beriman yang mampu memakmurkan masjid, meramaikan masjid sebagai tempat ibadah, sebagai tempat orang-orang yang beriman. Jadi kalau begitu, orang-orang yang beriman, tempatnya yang paling baik adalah masjid. Karena masjid adalah untuk menempat keimanan yang sempurna, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya memakmurkan dalam artian banyak sekarang bulan suci Ramadan ini masjid ramai. Dengan apa ramainya? Diadakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan bazar. Ramai seperti pasar. Yang dagang-dagang, kemudian yang masuk ke masjid sedikit. Jadi ramainya dagang. Bukan itu untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid adalah wa aqamas shalah, mengerjakan sholat. Sholat apa? Sholat fardu. Sehari semalam 5 waktu. Zuhurnya ramai, asarnya ramai, maghribnya ramai, isyaknya ramai, subuhnya ramai. Kenyataan yang ada, saudara, kita lihat, selain bulan suci Ramadan, zuhur paling banyak 1 shop, asar berkurang, maghrib bertambah, isya lumayan, subuh tambah sedikit. Ini artinya bahwa keimanan daripada kaum muslimin kita lihat dari sholatnya, dari memakmurkan masjidnya. Jadi kalau masjid indah-indah, masjidnya bagus-bagus, zaman sekarang nggak ada masjid yang jelek, nggak ada masjid yang jelek, mewah-mewah, megah-megah. Dalam satu hadis saya di zaman satu saat akan datang di mana masajiduhum harabun minal huda. Masjid-masjid nanti indah-indah, megah-megah, tapi kosong daripada isinya. Manusianya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi kenyataan, saudara. Bukan hanya memakmurkan masjid, juga dalam sholat 5 waktu, wa ataz zakat. Di situ ada wa ataz zakat. Orang yang suka membayar zakat. Nah ini ahlul masjid. Jadi kalau kita ingin menjadi ahlul masjid, insya Allah Allah akan berikan keimanan yang sempurna kepada kaum muslimin. Yang kedua, orang yang termasuk ahlul masjid. Ahlul masjid ini pengurus masjid, semua ahlul masjid nih. Ya, mudah-mudahan jangan dikatakan dalam satu hadis al masjidu gharib. Suatu saat masjid itu aneh, asing. Kenapa asing? Di mana satu kaum ketika dia membangun semua kompak, tapi setelah masjid sudah jadi, maka mereka semua meninggalkan masjid. Ini namanya al-masjidu gharib.
Masjid ini aneh. Ketika membangun semua kompak, bergotong royong, mengeluarkan tenaganya, pikirannya, duitnya, uangnya. Tapi begitu sudah jadi, masjidnya kosong. Al-Masjidul Gharib. Nauzubillah. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, ahlul masjid ini ya, makanya judulnya luar biasa. Jadi udah kalau dibilang kategori ahlul masjid, insya Allah orang ini imannya sudah kamilah ya, makanya dalam doa tarawih, Allahumma ij'alna bil imani kamilin, Allah jadikanlah kami iman yang sempurna. Nggak ada ragu-ragu lagi. Kalau yang namanya kebaikan, perintah Allah, nggak ada istilah ditunda, nggak ada istilah nanti-nanti. Bahasa orang-orang yang suka melalaikan sholat kan begitu. Kata ibunya, bapak sudah azan, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke masjid. Kata bapaknya, baru azan. Begitu udah qomat, bapak udah qomat, baru qomat. Bapak udah qomat, baru baca Fatihah. Akhirnya apa? Menjadi orang yang masbuk, suka ketinggalan di dalam ibadah sholatnya. Yang kedua adalah termasuk orang yang ahli masjid, insya Allah husnul khotimah matinya. Bapak ibu ingin husnul khotimah matinya? Semuanya ingin. Hamba Allah yang beriman matinya ingin husnul khotimah. Gak ada yang mau su'ul khotimah. Semuanya ingin husnul khotimah. Bagaimana caranya biar kita matinya husnul khotimah? Sering-sering datang ke masjid, sering-sering beribadah di masjid. Bila panggilan sholat datang ke masjid, bila waktu sudah tiba ke masjid. Orang itu matinya Bapak Ibu, mati tergantung kebiasaannya, kata Nabi. Mati orang itu tergantung kebiasaannya. Husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kalau kita sering ke masjid, entah sholat fardu, entah sholat sunnah, dan sholat-sholat lainnya, saya yakin matinya husnul khotimah. Kalau orang terbiasa membaca Al-Quran, nggak ada waktu membaca Al-Quran, insya Allah matinya sedang membaca Al-Quran. Kita sudah diberikan contoh, saudara. Orang ketika sujud meninggal, itu itibar buat kita, pelajaran buat kita. Lagi sujud meninggal. Ada yang sedang membaca Al-Quran. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Meninggal. Kebiasaan dia membaca Al-Quran, matinya ketika membaca Al-Quran. Kebiasaan dia lagi sholat, maka matinya lagi sholat. Itu yang kita minta. Itu yang kita inginkan. Mati dalam keadaan kebaikan. Kebiasaannya sehari-hari, maaf, kalau di sini ada yang ahlinya dibilang kelistrikan, matinya kesetrum. Ini pelajaran. Saya punya teman, dia memang megang instalasi listrik. Semua pesantren kelistrikannya dia yang megang, dia yang menghandle kelistrikannya. Ternyata apa? Akhir hidupnya kesetrum. Di setrumnya bukan di bawah, tapi di lantai 3. 2 hari dicari nggak ketemu. Kemana ini? Si A kemana?
Dicari sana sini nggak ketemu. Tahu-taunya ada di lantai 3 kesetrum. Jadi orang mati itu tergantung kebiasaan hidupnya. Nauzubillah. Kalian biasa main gaplek, lagi mati lu, mati. Nauzubillah. Ya. Tusul khotimah apa husnul khotimah. Tinggal Bapak aja dah. Ya. Yang menilainya. Lagi main gaplek, mati gitu Pak. Kan suka mati lu gitu ya. Kebetulan mati beneran. Ya Allah, nauzubillah. Kemudian yang ketiga, ahlul masjid insya Allah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan berjumpa dengan Allah. Man sarra ayyalqaullah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyuhafid, maka peliharalah, memeliharalah sholat 5 waktu. Ahli masjid, peliharalah, memelihara sholat 5 waktu. Ramadan kan sama Rajab nggak jauh. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ketika bulan Rajab, apa yang ada di dalamnya adalah peristiwa tentang sholat. Tentang sholat kita sudah diingatkan dengan Isra Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Tentang sholat 5 waktu, dari 50 waktu sampai 5 waktu. Bagaimana kalau Allah wajibkan tetapkan sholat bagi umat Nabi Muhammad 50 waktu? Kagak sempet makan kita, kagak sempet kerja kita. Baru mau kerja udah sholat lagi, baru mau keluar sudah sholat lagi, baru mau makan sudah sholat lagi. 50 kali dalam sehari semalam. Allah beri keringanan kepada umat Nabi Muhammad 5 waktu. Itu pun masih saja berat. Masih saja berat sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu adalah sholat yang nanti ditanya awal-awal dihisab kita tentang sholat. Kalau sholatnya bagus, semua amal, ya, amal perbuatannya bagus. Tentang sholat yang ditanya. Neraka juga nanti khusus orang yang meninggalkan sholat, khusus tempatnya, namanya neraka sakor. Mungkin kalau kita di dunia ini ada penjara khusus orang korupsi, penjara khusus narkoba, penjara khusus untuk maling, rampok. Tapi bagi orang yang kagak sholat, tempatnya khusus nanti, namanya neraka sakor. Ada ayat Allah berfirman, qalu lam takun minal musallin. Ya. Ada pertanyaan, kenapa kamu berada di neraka sakor? Ini penghuni neraka yang menempatkan neraka sakor. Malaikat bertanya, kenapa kamu berada di neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Semuanya jawab, nggak ada yang kagak jawab. Penghuni neraka sakor menjawab semua, menjawab. Nggak ada Islam pakai sembunyi-sembunyi, nggak ada Islam pakai malu-malu. Emang udah ditempatin neraka sakor. Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab serempak, dulu kami tidak mengerjakan sholat. Gak ada istilah pakai malu-malu. Dulu kami tidak mengerjakan sholat. Makanya kita sini semua ditempatkan di neraka sakor. Ini Bapak Saudara sekalian. Oleh karenanya ahlul masjid ini, mudah-mudahan yang hadir semua pada malam hari ini ahlul masjid semua. Di luar bulan suci Ramadan seperti ini, masjid di mana-mana mewah, megah, tapi kita lihat sholat 5 waktunya seakan-akan
masjid ini, di lingkungan masjid ini nggak ada penghuninya, nggak ada orang yang beriman. Dalam satu hadis, la sholata li jari masjid ilal masjid, sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah kecuali sholat di masjid. Bagi orang yang beriman, bagi kaum laki. Kalau ibu-ibu masih dibenarkan sholat di rumah, tapi kalau bapak-bapak wajib sholat di masjid. Sampai-sampai Rasulullah, andai kata rumah itu nggak ada anak kecilnya, andai kata rumah itu nggak ada wanitanya, rumah itu akan saya bakar. Kenapa? Karena orang-orang tidak datang ke masjid. Ini peringatan buat kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan hati yang suci, hati yang bersih, dan tidak ada ibadah yang kita niatkan selain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat di Masjid Al-Muhajirin bukan karena Pak Hasan, bukan pengurus DKM-nya, tapi kita datang ke masjid ini, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah kita, rumah umat, bukan rumah pengurus. Oleh karenanya datanglah ke masjid berbondong-bondong. Gambarannya seperti kita di Mekah, di Masjid Haram, Masjid Nabawi, berebut orang ingin dapat masuk ke dalam masjid, berebut. Jam 3 malam untuk subuh sudah datang, jam 11 untuk sholat zuhur sudah datang. Bagaimana kita di Indonesia? Bisa-bisa kalau kita seperti di Mekah, umat Islam di Indonesia mayoritas, 5 waktu bisa seperti sholat Jumat. Sholat 5 waktu bisa seperti sholat Jumat. Nah, ini yang belum kita berikan dan belum kita contohkan. Ada beberapa masjid yang sudah memang seperti Masjidil Haram, seperti Masjid Jogokarya di Jogja. Ini luar biasa. Oleh karenanya jadikan barometer bagi masjid-masjid yang ada di Indonesia. Makmurnya luar biasa, makmur lahir batin, makmur secara fisik, makmur secara jasmani, makmur secara rohani. Inilah yang kita inginkan. Di tempat kita Masjid Al-Muhajirin, di tempat kita Masjid Siti Rawani, di tempat kita ada Masjid Baitur Rahman dan masjid-masjid lainnya. Demikianlah kultum singkat, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.